perlu ikut highlight tentang drama musikal yang ada di gereja kita, saudara. Itu hal yang sangat luar biasa. Ada cara menyampaikan nilai-nilai kebenaran firman Allah yang sangat kreatif, saudara. Dan ada banyak aktor dan aktris yang ada di gereja ini. Yes, mereka bisa perankan dengan begitu luar biasa. 2 tahun lalu, ini adalah drama musikal yang kedua di gereja kita yang sifatnya sangat spektakuler dan luar biasa menurut saya. Drama musikal yang pertama itu 2 tahun yang lalu, kalau Bapak Saudara ingat, di hari ulang tahun gereja juga kita bagi menjadi dua bagian, 2 sesi maksudnya. Sesi yang pertama, sesi 2 tapi isinya sama. Saudara, saya mengundang seorang teman dari Jakarta, seorang pemilik travel. Dan dia datang pada waktu itu dan dia duduk di paling ujung karena udah gak kebagian tempat. Dia duduk di kursi yang paling ujung sana sampai dia berdiri sepanjang drama musikal, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena dia sangat diberkati dengan drama musikal yang disuguhkan dari gereja kita. Dan dia cerita sama saya. Aduh Bu Yohana katanya, saya baru 2 hari yang lalu nonton drama musikal di Jakarta. Saya beli tiketnya 800.000 supaya bisa duduk di VVIP sederetan dengan Pak Ahok. Tapi saya mau bilang sama Bu Yohana, itu gak ada artinya dibanding yang ini. Sudah tahu itu? Dan itu membuat saya, wow, ada bakat tersembunyi di gereja ini yang potensinya akan terus digali. Potensinya akan terus muncul dan memberkati banyak orang, saudara. Saudara bayangkan satu hari drama musikal kita akan ditayangkan di televisi. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah tubuh Kristus, saudara. Makanya saudara diajak di Come On Bethlehem, ayo melayani bersama-sama. Karena waktu saudara belajar untuk melayani dan memberikan apa yang ada di dalam diri kita, di situ baru kelihatan apa yang ada, saudara. Dan itu akan terus dipertajam. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Oke, tapi itu bukan khotbah. Khotbah malam hari ini berkenaan dengan tema 1 bulan, bulan Mei ini kita punya satu tema yang disebut dengan batu peringatan. Ya, Bapak Saudara, seperti tadi disampaikan oleh Pastor Yanti Rambitan bahwa gereja kita sudah memasuki usia yang ke-54 tahun. Dan dalam setiap tahun saya yakin ada sesuatu yang signifikan yang Tuhan kerjakan. Dan selama 54 tahun, waktu itu saya belum lahir tentunya, pasti di dalam setiap musim ada pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Nah, tetapi kita percaya, kita perlu memperingati, kita perlu merayakan, kita perlu mensyukurinya, Bapak Saudara, berkenaan dengan tema pada malam hari ini, batu peringatan, ya. Tapi bukan untuk tinggal di dalam kejayaan masa lalu, ya. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang lebih besar yang sedang menanti kita dan kita mau move on. Kita mau terus bergerak, kita mau terus bertumbuh sebagai gereja, tubuh Kristus yang ada di gereja ini. Nah saudara, kalau kita perhatikan tentang batu peringatan, kita butuh peringatan, saudara. Amin. Tadi dikatakan, kita butuh peringatan karena kita pelupa. Pak Andi Iskandar pernah menyampaikan, ya, otak kita ini terbatas, saudara ya. Terutama kita suka lupa tentang hal-hal yang baik, tapi malah mengingat hal-hal yang tidak baik. Omongan jelek orang, ya, perlakuan kasar orang, ya, disinisin, diabaikan, dipandang rendah, dihina, itu selalu gampang untuk diingat. Tapi secara manusia memang kita sulit mengingat hal-hal yang baik, sulit mengingat hal-hal yang positif. Kebaikan orang itu sulit untuk diingat. Kadang-kadang malah kebaikan Tuhan. Makanya kenapa firman Allah mengajarkan kepada kita, kita perlu membuat peringatan. Kita perlu menandai setiap kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak cara yang dilakukan untuk membuat sebuah peringatan, saudara. Tadi pagi di Umum 3 saya ceritakan tentang piala. Piala dibuat untuk sebuah peringatan tentang sebuah kemenangan. Tapi orang yang menang dan meraih piala bukan berarti setelah meraih piala dia berleha-leha. Dia mesti mempersiapkan diri. Ya, tim kita baru menang bulu tangkis futsal ya di Bogor, Jawa Barat malahan, saudara ya. Ada beberapa tim cerdas cermat Alkitab. Wah, kita perlu mengapresiasi itu. Mereka sangat luar biasa berlomba dengan antara gereja sidang jemaat Allah yang ada di Jawa Barat dan masuk kategori-kategori yang besar dan juara bahkan, saudara. Nah, tetapi piala itu hanya untuk sebuah peringatan, bukan untuk tinggal di masa lalu dan masa kejayaan.
Ya, kita perlu terus maju di dalam kehidupan kita karena the best is yet to come. Amin. Kita perlu punya peringatan tapi bukan berarti kita tinggal di masa kejayaan. Ada banyak orang dia senang dengan kejayaannya. Ya kalau di rumah tuh piala banyak banget gitu ya. Banyak medali dipajangin, diliatin pagi siang sore malam. Bangun tidur diliatin lagi, aduh bangga banget. Diceritakan bangga banget saudara. Tapi sering kali lalai karena suka tinggal di masa lalu. Sehingga tidak mempersiapkan diri untuk pertandingan yang akan datang. Bukan untuk itu tujuannya. Indikasinya adalah apakah kita move on. Apakah kita ikut pergerakan. Karena di dalam setiap musim Tuhan ada di sana. Dalam setiap musim Tuhan mengikuti apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dia berjaga-jaga atas kehidupan kita. Dia bahkan mempersiapkan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang sangat baik di dalam setiap musim kehidupan kita saudara. Makanya kita gak mau tinggal di dalam kejayaan masa lalu. Kita perlu ingat itu karena firman Allah mengajarkannya pada malam hari ini. Nanti kita akan lihat kenapa kita perlu mengingat itu. Nah saudaraku yang dalam sebelum Tuhan. Dalam perjanjian lama dan dalam ilmu purbakala menunjukkan bahwa batu seringkali dipakai untuk membangun sebuah tugu atau peringatan ya tentang penampakan Allah, tentang perkara-perkara yang bersifat sumpah dan perjanjian. Ya kalau kita ingat ada kisah Yakub di dalam firman Allah ketika suatu malam Yakub tidur dan dia mendapat sebuah penglihatan. Di dalam penglihatan itu dia melihat ada tangga yang menjulang naik ke surga dan di situ ada malaikat yang naik turun ya dan di situ Tuhan menyatakan diri kepada Yakub, akulah Allah Abraham nenek moyangmu. Dan untuk mengingat peristiwa itu Yakub pada keesokan paginya membangun, menyusun batu dan membuat itu sebagai batu peringatan karena pernyataan Allah kepada dirinya. Kita juga melihat ada banyak kejadian-kejadian di dalam Alkitab seperti dalam Samuel. Ya. Samuel membuat batu peringatan setelah Israel mengalami kemenangan peperangan atas orang Filistin pada waktu itu. Peperangan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Namun dimenangkan oleh Israel karena Allah menyertai umat Israel pada waktu itu. Dan di situ Samuel mendirikan batu, dia susun batu. Dan dia katakan, Ebenezer, sampai hari ini Allah menyertai kita. Jadi ada peristiwa-peristiwa adikodrati yang diperingati dengan cara menyusun batu Bapak Saudara. Dan secara khusus malam hari ini kita mau belajar dari peristiwa Yosua. Dari kitab Yosua pasalnya yang keempat. Sebuah peristiwa yang sangat spektakuler menurut saya. Karena ini setelah itu nggak pernah terjadi lagi. Saya nggak tahu apakah ada cerita seperti ini. Tapi yang pasti ini bukan legenda, ini bukan mitos. Tapi ini adalah kisah nyata yang dicatat di dalam firman Allah untuk diingat dan diberitakan. Nah di dalam Yosua pasalnya yang keempat, dimulai di situ ayat pertama berkata, setelah seluruh bangsa Israel itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah itu di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dan dari orang Israel itu seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Saya mau berhenti di sini dan menjelaskan latar belakang dari kisah ini Bapak Saudara. Nah, orang Israel mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Kita sudah tahu ceritanya bagaimana Tuhan memakai Musa, memanggil Musa untuk membebaskan orang Israel. Pada waktu itu di dalam perhitungan yang diperlihatkan ada sekitar 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir. Dan mereka seharusnya bisa masuk ke tanah perjanjian dengan jalan yang lebih singkat. Kalau hari ini saudara ke Mesir dan masuk ke tanah Israel, kalau naik bus itu paling cuma sekitar 5-6 jam.
Jalan kaki paling lama mungkin 5 hari Bapak Saudara ya. Kalau jalan kaki ya. Nah tetapi Tuhan punya maksud yang lain sehingga orang Israel diputer ke bawah selatan baru dia naik ke arah utara di tanah Kanaan Saudara. Sehingga itu memakan waktu 40 tahun. Dan ada banyak orang yang mati di tengah jalan karena mereka enggak kuat menantikan janji Tuhan. Karena mereka bersungut-sungut. Dan inilah kelompok yang tiba di pinggiran sungai Yordan Saudara. Bersama dengan Yosua. Karena Musa pada waktu itu mati dan kepemimpinan dilanjutkan oleh Yosua. Ada ratusan ribu orang berjalan. Tibalah mereka di satu tempat. Di depan mereka itu udah tanah Kanaan. Di depan mereka itu sudah tanah perjanjian. Yang Tuhan bilang penuh dengan susu dan madu. Tetapi mereka gak bisa langsung masuk. Karena ada sebuah sungai yang melintasi daerah itu yang memisahkan mereka dengan tanah perjanjian. Yang disebut dengan sungai Yordan. Dan pada saat itu bukan sebuah kebetulan. Ya, sungai Yordan sedang mengalami luapan air yang sangat tinggi saudara. Jadi sungai Yordan sedang meluap. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengeringkan sungai Yordan. Dan mereka bisa melintasi sungai itu di tanah yang sama sekali kering, saudara. Dan itu mujizat yang sangat hebat. Sama seperti kejadian yang pernah terjadi puluhan tahun sebelumnya. Ketika mereka berhadapan dengan Laut Teberau. Mereka mesti nyebrang Laut Teberau. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan keringkan. Lewat tongkat Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, ketuk tongkatmu di atas air Laut Teberau. Dan tiba-tiba laut itu terbelah menjadi 2. Ini yang terjadi Bapak Saudara. Sungai Yordan tiba-tiba terbelah menjadi 2. Dan orang Israel bisa melewati jalan itu di dalam perjalanan dalam rombongan yang besar yang begitu riuh. Saya yakin, kenapa? Karena bukan cuma orang yang jalan. Saudara kalau pernah ikut gerak jalan 30 orang aja yang ikut dalam kelompok itu udah puyeng. Ini ratusan ribu orang saudara. Yang dipimpin oleh Yosua beserta ternak mereka. Kira-kira kacaunya seperti apa? Tapi di tengah-tengah perjalanan itu setelah orang Israel menyeberangi sungai itu. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Yosua, ambil 12 orang dari seluruh suku Israel itu perwakilan satu suku satu orang. Kemudian ambil batu, balik lagi ke sungai Yordan yang tadi kamu lewat yang kering itu. Di situ ada batu, kamu ambil satu orang satu batu. Kemudian bikin batu peringatan saudara. Untuk apa Bapak Saudara? Nah ayat yang ke-6 berkata, supaya ini katanya. Supaya batu-batu ini yang disusun di Gilgal. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari. Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Allah. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu pun terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel. Selama kapan? Untuk selama-lamanya. Sebagai tanda. Tuhan mau ada tanda. Karena tanda itu penting Bapak Saudara. Kalau tanda itu, kalau kita nggak punya tanda, kalau kita ada di tempat yang baru kita nggak punya tanda, kita bisa lost. Kita bisa tersesat, kita bisa salah jalan. Ya, kalau nggak ada tanda, saudara parkir sembarangan, padahal ada aturan nggak boleh, saudara bisa didenda. Saudara masuk di dalam sebuah kota, nggak ada tanda ke kiri, ke kanan, kemana, kita bisa lost, kita bisa kehilangan, kita bisa tersesat di jalan, saudara. Ada banyak kemungkinan kesalahan yang dibuat karena nggak ada tanda, saudara. Seperti yang satu ini. Coba kasih lihat foto yang berikutnya. Mungkin beberapa di antara siapa itu? Yang satu adalah ibu gembala sidang kita. Yang satu lagi kembarannya. Apa yang membedakan mereka? Tanda, saudara. Bahayanya nggak ada tanda, kita bisa bikin dan kita bisa mislead dalam pikiran kita, saudara. 16 tahun yang lalu saya cerita ini. 16 tahun yang lalu, waktu saya mendarat di Jakarta, saya dikasih tahu sama pendeta Sani Pasaribu. Nah,
nanti kalau sampai di Jakarta yang akan jemput namanya Koau. Koau, oke Ci, terima kasih Ci. Dia sama istrinya. Oh iya Ci, begitu saya sampai mendarat di Jakarta dan saya lagi ngambil bagasi, saya kan pikir gitu ya, dijemput apa enggak ya? Jangan-jangan enggak dijemput kan. Saya lari dulu ke depan Bapak Saudara. Saya ngintip dulu di pintu. Oh, ada Koko Taufik di situ dengan rambutnya yang baru keluar dari salon warna-warni gitu ya. Saya keluaran sekolah Alkitab yang fresh, langsung berpikir, ih sesat kayaknya gerejanya. Masa anak mudanya model begitu rambutnya? Itu pikiran pertama saya Bapak Saudara. Salaman di mobil, ketemu sama Ci Epi, kemudian dikenalkan ini istri saya sama Pastor Arif waktu itu. Dan kami berbincang-bincang dalam bahasa Inggris. Kemudian Ibu Gembala bilang begini, kita pakai bahasa Indonesia aja deh, katanya gitu. Terus saya bilang, Ci memang saya orang Indonesia. Dan akhirnya kami berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan itu kejadiannya hari Rabu, saya ingat banget Bapak Saudara. Sore sampai di Bogor. Dan saya di Tajur, tinggal di sana Bapak Saudara. Hari Minggu saya langsung ikut kebaktian di gereja. Dan pada saat saya ikut kebaktian di gereja, tiba-tiba saya nggak lupa ada promosi apa gitu, foto. Yang keluar itu adalah foto tunas remaja. Ya. Dan di dalamnya itu ada seorang wanita yang sedang dipeluk begini sama seorang laki-laki. Dan saya sangat kenal wanita itu menurut pikiran saya. Itu istrinya Pastor Arif. Kenapa dia dipeluk sama orang lain? Setelah ibadah selesai saya baru tahu, oh itu kembarannya, bukan dia. Saya sudah sempat berpikir, istri pendeta kenapa bisa foto sama orang lain sampai pelukan begitu. Rupanya itu istrinya Pastor Daniel Nathanael, Ibu Ellen, saudara. Kita bisa mislead di dalam kehidupan kita kalau nggak ada tanda. Makanya Tuhan mesti kasih tanda, belok kiri, belok kanan, nggak boleh ke depan, ada jurang dan lain sebagainya, saudara. Perlu ada tanda Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Nah Tuhan memberi tanda, membangun batu peringatan itu sebagai tanda. Karena Tuhan punya skenario Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Skenario Tuhan adalah to create wonders. Membangkitkan rasa ingin tahu. Dari orang-orang yang melihat batu itu. Sehingga mereka bertanya, what is this? Ini tuh apaan? Ini apaan sih? Dan pada saat itulah orang Israel bisa bercerita. Terutama kepada keluarga mereka. Karena firman Allah mengatakan, nanti kalau anak-anakmu nanya, karena batu-batu itu dibangunnya di sekitar perkemahan mereka, di tengah-tengah perkemahan mereka. Kalau anakmu tanya suatu hari nanti, ini apaan ya Pak? Ini apaan ya Mah? Kamu harus ceritakan mujizat yang sangat dahsyat yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Jadi membuat peringatan yang Tuhan masukkan dalam kehidupan kita merupakan sebuah skenario supaya orang bertanya, kok bisa ya kayak begitu? Itu apaan ya? Sehingga kita memiliki jembatan untuk bisa menyeberangi kebenaran firman Allah, menyeberangi Injil kerajaan surga bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia yang menyelamatkan kehidupan kita. Tanda harus menimbulkan pertanyaan bagi saudara, karena itulah skenario Tuhan. Kenapa Bapak Saudara? Orang mungkin tidak tertarik dengan agamamu. Orang gak tertarik mungkin sama gerejamu. Orang mungkin tidak tertarik sama ibadah-ibadah yang kau lakukan. Orang mungkin gak tertarik sama Alkitab yang ada di dalam handphonemu atau di mana saja. Orang mungkin gak tertarik sama itu Bapak Saudara. Tetapi tanda yang kau buat di dalam kehidupanmu. Dengan cara hidupmu itu menjadi tanda itu sendiri. Akan menciptakan rasa ingin tahu orang. Kok bisa ya? What sustain her? What sustains him? Apa yang membuat dia bisa berdiri tegak sampai hari ini saudara? Itulah sukacitamu, kasih yang kau tunjukkan, pengampunan, pengharapan di tengah-tengah kesesakanmu saudara. Kalau engkau bisa berdiri tegak dalam setiap kesulitan yang kau lakukan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Allah, itu akan menciptakan wonders. Itu akan menciptakan rasa ingin tahu orang. Saya pernah mengalami hal ini beberapa tahun yang lalu, waktu masih sekolah di Singapura. Ketika itu teman saya dari Tanjung Balai Karimun, saya ingat banget, dan dia bukan seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya nggak tahu kalau dia memperhatikan sukacita yang ada di dalam diri saya. Saya nggak tahu kalau dia memperhatikan kekuatan yang ada di dalam diri. Saya nggak pernah
nggak pernah tahu itu. Sampai satu hari kami makan siang waktu break. Dan dia bilang gini, nak saya mau tanya dong, kok kamu kayaknya karena wajah dia itu kayak Good Friday terus bagi saudara. Tahu kan wajah Good Friday kalau di beberapa negara, Jumat Agung itu wajahnya kayak pepaya. Nggak boleh sukacita, harus kelihatan sedih. Nah wajah teman saya itu kayak begitu. Nggak pernah terpancar ada keceriaan, nggak pernah terpancar ada sukacita yang bagaimana gitu. Ya paling cuma sebentar hari itu balik lagi modelnya pepaya. Dan dia bertanya pada waktu itu, nah saya penasaran katanya. Kamu kayaknya nggak pernah susah ya? Siapa bilang? Kamu kayaknya senang-senang aja. Kamu kayaknya nggak pernah capek. Padahal saya tahu pagi kamu mesti siapin ponakan-ponakan kamu mesti mandiin mereka, kamu mesti kasih makan mereka. Terus kamu pergi ke kursus di tempat kami sekolah. Kemudian kamu harus setelah sekolah kamu mesti kerja di People's Park, All People's Park di Singapura di toko sepatu. Dan kamu baru pulang jam 9, jam 10 malam. Terus hari-hari kamu cuma seperti itu aja. Tapi kok kamu punya sukacita? Tapi kok kamu kelihatan gak pernah susah? Disitulah saya punya kesempatan untuk cerita tentang kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tentang pengharapan apa yang kita kerjakan sekarang. Tentang kasih dan penerimaan Yesus di dalam kehidupan kita. Tentang Tuhan yang tidak pernah berubah. Tentang Dia yang mati menanggung dosa dan kesalahan saya. Tentang saya di set free oleh salib Kristus di atas Kalvari. Ada begitu banyak kesempatan. Saya jejelin dengan kebenaran firman Allah. Saya jejelin dengan Injil saudara-saudara. Sampai pada akhirnya dia makan dan dia telan itu tapi dia belum terima Yesus. Tapi waktu saya ada di sekolah Alkitab. 1,5 tahun kemudian dia telepon saya. Dan dia bilang, nak sekarang saya ngerti apa yang kamu bilang jadi anak Tuhan. Karena saya sudah ke gereja. Karena saya sudah terima Yesus dalam kehidupan saya. Saudara, orang perlu melihat hidup yang kuat di dalam kita. Sebagai satu ucapan syukur kepada Tuhan. Pernikahan yang kuat. Hubungan dalam keluarga yang kuat. Ada kekuatan setiap kali kita menghadapi tekanan. Walaupun ada sungai Yordan yang sedang meluap. Tapi kita kuat, kita yakin kita lewati setiap masa dan situasi. Dan itu akan menciptakan wonders. Itu akan menciptakan curiosity. Akan menciptakan rasa ingin tahu. Kok bisa kamu kayak begitu? Kok bisa kamu hidup dengan melanjutkan kehidupanmu sedemikian rupa walaupun kamu ditinggal oleh suamimu? Kok bisa kamu tanpa orang tua, kamu masih tetap semangat untuk kuliah, semangat untuk kerja, semangat untuk bangkit? Kok bisa, saudara? Hidup kita adalah batu peringatan itu sendiri. Yang waktu orang lihat, wow, saya mesti belajar dari dia. Karena saya sedang menghadapi masalah yang sebenarnya dia pernah hadapi. Dan kemenangan lepas kemenangan yang kita tunjukkan itu akan menciptakan jembatan bagi kita yang sangat luas untuk bisa menyeberangkan Injil Kerajaan Sorga, saudara. Pastor Naomi Daudi pernah mengatakan, kalau kuda tidak haus, tapi kita mau dia minum, bagaimana caranya? Kita harus bikin dia haus. Kita harus bikin orang-orang di sekitar kita haus. Hidup sedemikian rupa. Hidup dalam janji Tuhan. Hidup dengan excited. Hidup dengan pengharapan di dalam Allah. Supaya orang pada akhirnya akan bertanya. Kok bisa di tengah-tengah sakitmu kayak begitu kamu masih doain orang lain? Kok bisa di tengah-tengah kesusahanmu engkau masih bisa menjadi pertolongan bagi orang lain? Dan di situ kita punya kesempatan yang luas. Itu tujuan batu peringatan, saudara. Tuhan menciptakan skenario supaya anak-anak bertanya, apaan itu? Apaan itu papa? Apaan itu mama? Dan ini terutama terjadi di dalam keluarga, saudara. Nah, saudara, kita lanjutkan ayatnya yang ke-20 dari kitab Yosua. Perhatikan. Ya. Ayat yang ke-20 berkata, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari
Anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, which is enggak mungkin. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya seluruh bangsa, semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah saudara, Tuhan punya tujuan. Apa yang dia lakukan di dalam kehidupan kita, dia gak mau beritanya mati di kita, putus di kita. Tapi dia mau itu mulai mengalir, itu mulai di-pass on kepada anak-anak kita di dalam rumah tangga kita. Itu mulai di-pass on kepada setiap generasi. Sehingga seluruh bumi mendengar itu saudara. Seluruh bumi harus mendengar kebesaran Allah yang kita sembah. Seluruh bumi harus tahu bahwa ada Tuhan yang dahsyat yang menyelamatkan kehidupan kita saudara. Kapan itu terjadi? Ketika ada tanda dan orang mulai bertanya. Saya suka dengan terjemahan Alkitab Amplified dalam Yosua pasal 4 yang ke-24. Dia katakan tanda itu kita mesti buat supaya orang bertanya. Karena Tuhan punya tujuan. So that all the people of the earth may know. Kata tahu ini bukan cuma sekedar tahu saudara. Tapi kata tahu ini berbicara tentang mereka mulai melihat. Mereka mulai menyadari. Mereka bisa menyaksikan tanpa ragu mereka percaya kepada Allah. And acknowledge that the hand of the Lord is mighty and extraordinarily powerful. Bahwa bagaimana tangan Tuhan sangat luar biasa. So that you will fear the Lord your God. Dan kata takut akan Tuhan itu bukan cuma berbicara tentang rasa takut, bukan. Tetapi itu berbicara tentang mentaati Dia. Dan hidup beribadah kepadanya. Dalam penghormatan kepada Allah. Sampai selama-lamanya. Jadi berita tentang Tuhan yang dahsyat, berita tentang Tuhan yang besar itu harus diberitakan supaya seluruh umat di muka bumi ini akan hidup dan beribadah kepada Allah. Tanpa rasa ragu. Nggak ada lagi anak-anak yang bertanya, masa aku kudu ke gereja Pak? Emang yakin Tuhan bisa tolong kita? Nggak ada. Itu yang Tuhan mau saudara. Kita harus hidup sedemikian rupa. Menjelaskan, menceritakan, menyerahkan, melanjutkan kisah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Kehidupan kita sebagai calon orang tua. Kehidupan kita sebagai orang tua rohani kepada anak-anak kita. Supaya dalam setiap generasi semua orang tahu bahwa ada Allah yang besar. Dan pada akhirnya mereka percaya kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Dan mereka akan hidup menghormati Allah, takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, taat kepadanya sampai selama-lamanya. Sangat jelas firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap cerita tentang Tuhan yang dahsyat itu harus diceritakan. Dan itu mulai dari rumah kita. Mulai dari rumahmu. Markus pasalnya yang kelima ayat yang ke-19. Dalam sebuah kisah diceritakan. Pada waktu itu ada seorang yang kerasukan setan. Dan datang kepada Yesus. Yesus menyembuhkan dia dan melepaskan dia. Kemudian orang ini setelah dia sembuh, dia sadar. Dia bilang begini, dia bilang, oh guru, izinkanlah aku, perkenankanlah aku untuk ikut menyertai engkau. Artinya dia mau ikut dalam perjalanan yang Yesus lakukan. Menjadi bagian di dalam murid Tuhan Yesus. Mengikuti seluruh kemanapun Yesus pergi. Tapi Yesus bilang enggak. Dia bilang, Yesus tidak memperkenankannya. Karena Yesus punya tujuan, punya maksud atas kelepasan yang dia alami. Tetapi ia berkata kepada orang itu. Yesus berkata kepada orang itu. Suruh pulang. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saudara, berita ini harus disampaikan. Mendirikan batu peringatan. Itu sama dengan berarti mendirikan iman. Mengingat apa yang Tuhan lakukan.
dengan cara memperkatakannya kembali, itu sama dengan membangun iman, saudara. Dan itu terjadi terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini berarti Bapak Saudara, gagal mendirikan batu peringatan mampu menyebabkan orang-orang di sekitar kita tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan jatuh kepada penyembahan berhala. Kalau kita mengalami sesuatu pengampunan yang besar, kalau kita mengalami belas kasihan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita, bagaimana Tuhan mencukupkan kita, dan cerita tentang Tuhan ini tidak dilanjutkan kepada orang-orang yang ada di rumah kita, terutama kepada anak-anak kalau saudara adalah orang tua. Maka kemungkinan besar engkau sedang mempersiapkan anakmu menjadi generasi yang tidak berharap kepada Tuhan. This is serious. Hari-hari ini orang tua bekerja dengan luar biasa. Enggak mau anak susah. Itu bagus, saudara. Enggak mau anak capek. Enggak mau anak sekolah di sekolah yang ya biasa-biasa aja. All the best for the children. Semua yang terbaik. Saudara lihat sekarang baju-baju anak-anak lebih mahal dari baju orang tua. Mainan anak-anak lebih mahal daripada apa yang saudara perlu mungkin untuk sayur di dapur. Dan orang tua mulai mengupayakan itu. Menyediakan kenapa sayang anak. Tapi orang tua jangan pernah lupa menceritakan kepada anak-anak bagaimana Tuhan sudah intervensi di dalam kehidupanmu sebagai orang tua saat engkau kekurangan, saat engkau bekerja keras, saat engkau dalam keadaan tertindas, saat engkau harus mengalami sakit penyakit dan Tuhan sembuhkan. Jangan pernah lupa. Kalau itu dilupakan maka anak-anak akan bertumbuh kembang dan mendewakan orang tuanya. Dia akan bilang, papa mama saya baik banget, luar biasa. Kenapa? Semua disediakan. Jadi Jehovah Jireh gak ada lagi di rumah itu. Cuma sampai kepada orang tuanya tok. Makanya itu sangat berbahaya Bapak Saudara. Apa yang kita alami, pengalaman dengan Tuhan itu mesti diceritakan kepada anak-anak. Oh papa kemarin ngalami hal seperti itu. Papa ngalami ini dan lain sebagainya saudara. Dan itu menjadi penting dan itu menjadi sangat urgent Bapak Saudara. Kalau itu tidak urgent Tuhan gak perintahkan. Kalau itu gak penting Tuhan gak perintahkan. Supaya engkau membuat batu peringatan supaya anakmu bertanya dan engkau bisa cerita dengan anak-anakmu. Justru itu sangat urgent. Karena gak akan ada lagi peristiwa seperti itu. Engkau gak akan mengulangi lagi peristiwa di Jordan. Tapi yang ada engkau akan terus melanjutkan kehidupanmu. Tapi kalau ini engkau tidak ceritakan. Maka iman anak-anakmu, iman di dalam keluargamu tidak pernah akan terbangun. Tidak ada pengharapan kepada Allah yang besar saudara. Saudara-saudara, saya gak pernah lupa. Papa saya bersaksi di gereja. Gak pernah akan lupa saya. Waktu saya masih SD kelas 2 atau saya waktu itu SMP kelas 2. Ya saya kelas 2 SD waktu itu. Sekitar tahun 86, 87 gitu ya Bapak Saudara ya. Kakak saya yang paling besar harus dioperasi karena masalah di jantung. Jadi gak ngeklik gitu jantungnya. Jadi kakak saya yang nomor 1 ini gak bisa olahraga. Gak boleh kena matahari. Olahraga pingsan, kena matahari upacara pingsan gitu. Jadi ada kelemahan di dalam tubuhnya dan akhirnya ketika berobat di Singapura ternyata harus dioperasi. Dan papa saya seorang buruh pada waktu itu, belum punya usaha sendiri, masih seorang buruh kerja sama saudaranya dengan gaji Rp140.000 dan kami berempat pada waktu itu. Dan papa bingung karena kakak saya harus operasi dengan biaya yang sangat besar puluhan ribu dolar Singapura. Dan di situ dia mulai berpuasa, berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Dan suatu pagi ketika dia ada di Singapura, pagi-pagi di hotel, dia berdoa dan Tuhan menampakkan diri melalui seorang malaikat. Dan berkata, jangan takut, hari ini sudah ketemu dokter. Dokter itu akan mengoperasi Esther dengan biaya hanya $20.000. Karena itu duit yang papa saya punya. Dan sekitar jam 8 papa saya ditelepon oleh kokonya. Memberitahukan kabar yang sama. Sudah ketemu dokter. Esther akan dioperasi dengan biaya $20.000
Singapura. Saudara. Itu diceritakan di mimbar, itu disaksikan waktu kami ucapan syukur di rumah. Dan saya gak pernah lupa cerita ini yang membuat saya menjadi kuat dan percaya kepada Allah. Setiap kali saya hidup pas-pasan, saya selalu ingat Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Kenapa? Ada iman yang dipass on kan kepada saya. Ada kisah Tuhan yang luar biasa. Bahwa Dia Allah yang menyembuhkan, bahwa Dia Allah yang mencukupkan. Saudara. Ini yang kita harus bangun sebagai gereja Tuhan. Menceritakan, membangun kembali peringatan tentang kebesaran Tuhan yang ajaib. Terutama di dalam keluarga kita. Saudara. Batu peringatan mengingatkan kita akan sesuatu yang akan menolong kita di masa depan. Kesaksian yang saudara ceritakan. Peringatan yang saudara lakukan untuk mengingat kembali kebesaran Tuhan melalui cerita kepada anak-anak saudara, melalui cerita kepada orang tua saudara kalau saudara sebagai anak, bahwa itu akan menolong kita di masa depan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena anak-anak jadi tidak bergantung. Karena anak-anak masih punya masa depan toh. Ada banyak anak-anak mereka akan tinggalkan orang tua. Mereka akan sekolah keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Orang tua meninggalkan warisan, tapi percayalah mereka gak akan hidup selamanya dengan warisan itu. Tapi kalau mereka punya iman kepada Tuhan, orang tua tidak perlu khawatir berapapun jauh anakmu. Karena dia beriman kepada Allah. Warisanmu akan habis. Tapi kemurahan Tuhan atas anak ini tidak pernah akan habis. Teman-teman yang sekolah dari luar daerah, kemurahan Tuhan atas hidupmu tidak pernah akan habis. Ingat dan bangun selalu batu peringatan dalam kehidupan kita. Mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Karena Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Hati dan lidah orang percaya di setiap generasi harus menjadi batu peringatan yang hidup tentang kebesaran Tuhan, saudara. Nah, saudara, ada satu perkataan yang bagus yang saya tulis di slide juga. Membangun batu peringatan dengan memviralkan semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara mungkin bertanya, gimana caranya? Apa saya mesti bikin batu? Nanti rumah saudara tertimbun batu semua. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi saudara bisa lakukan dengan cara apa? Memviralkan semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan sebaliknya, memviralkan kesusahan kita. Emang cuma kamu cowok satu-satunya di dunia ini? Ya ketahuan baru diputusin. Udah tanggal segini belum digaji, ketahuan bosnya gak gajiin. Ada banyak kesusahan yang diviralkan di dalam sosial media, saudara. Tapi saya mau mengajak GSJ Bethlehem pada malam hari ini. Let's start do something different. Mari mulai lakukan sesuatu yang berbeda. Viralkan dalam kehidupan kita. Setiap tulisan kita, akses media yang kita punya, di status saudara di WA, status saudara kalau masih pakai alat-alat komunikasi yang lain, di setiap tempat yang kita bisa tuliskanlah kebesaran Tuhan, tuliskanlah keajaiban Tuhan, tuliskanlah tentang kasih Tuhan. Saya membayangkan ada 700 orang yang duduk di dalam ruangan ini mungkin. Satu orang saja yang menulis. Dan kalau ada 2 orang yang membaca. Atau 3 orang yang berbaca saudara. Itu sudah ada ribuan orang yang mendengar tentang kebesaran Tuhan. Kepada 2 orang saja saudara cerita tentang kebesaran Tuhan. Wow, apa yang Bethlehemers lakukan mempengaruhi ribuan orang saudara. Jangan viralkan kesusahan kita. Tapi mari viralkan kebesaran Tuhan. Karena dengan cara demikian kita sedang membantu batu peringatan. Saudara, bagaimana membangun batu peringatan? Yang pertama, by not forgetting. Jangan lupakan. Tidak melupakan perbuatan Tuhan. Ulangan pasal 6:12 berkata, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Mari belajar untuk menghitung berkat Allah, menghitung kemenangan-kemenangan kita di dalam Tuhan dan viralkan itu semua. Yang kedua, by being intentionally, menjadi sesuatu yang disengajakan Bapak Saudara. Berapa banyak orang tua yang sengaja, oke, nanti malam kita akan ada makan malam dengan anak-anak. Papa akan ceritakan ini.
tentang kesaksian bagaimana Tuhan menolong pekerjaan kemarin. Mama akan ceritakan ini. Saudara sebagai anak setiap ada kesempatan itu mesti dilakukan dengan sengaja. Kalau berbicara tentang sesuatu yang disengaja berarti itu sesuatu yang direncanakan. Berarti itu sesuatu yang diagendakan saudara. Dikondisikan. Entahkah itu di dalam keluarga, entahkah itu di dalam komunitas, di mana saja kita berada. Mari kita belajar untuk merencanakan. Tuhan, aku mau cerita sama anak-anakku, beri kami kesempatan untuk duduk bersama-sama. Oh saudara, itu jawaban doa yang paling cepat yang Tuhan akan dengar. Saudara tahu? Karena saudara berniat untuk membesarkan nama Tuhan. Itu lebih cepat kemungkinan jawaban daripada doa-doa yang lain. Kalau saudara berkata, Tuhan tolong supaya kami bisa kumpul nih Tuhan, anak-anak lagi pada sibuk, anak-anak lagi pada hektik. Tuhan saya mau lakukan ini untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Kapan terakhir orang tua menceritakan kebesaran Tuhan kepada anak-anak mereka? Kapan terakhir saudara menceritakan kedahsyatan Allah? Yang mengampuni saudara, yang menyembuhkan saudara, yang mencukupkan saudara, yang menolong saudara waktu berhadapan dengan sungai Yordan yang sedang meluap. Dan saudara bisa lewat dengan baik. Ada di bulan Mei tanggal 6. Sampai hari ini. Ebenezer. Kapan kita terakhir kali menceritakan itu saudara? Yang ketiga, by making a difference. Membuat perbedaan saudara. Membuat perbedaan. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, waktu engkau tegak berdiri dalam kebenaran Tuhan. Engkau sedang memperingati Tuhan pada waktu itu. Engkau sedang membangun peringatan untuk Tuhan. Waktu engkau berbicara dengan benar saudara. Engkau sedang membangun peringatan untuk Tuhan. Nah saudara, firman Allah juga mengatakan bahwa engkau adalah garam dunia. Menjadi berbeda dengan kehidupan kita yang masa lalu. Hidup dengan sesuatu yang baru saudara. Karena pengharapan di dalam Tuhan. Yang berikutnya, by sharing the experience. Dengan bercerita aja, saudara sedang membangun batu peringatan tentang kedahsyatan Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara mau melakukannya? Batu peringatan menguatkan iman kita, itu udah jelas. Saya mengalami beberapa waktu ini. Kalau kita hanya bersungut-sungut, maka kita akan semakin lemah. Kalau kita hanya komplain saja, maka kita akan semakin lemah. Tapi kalau saya ingat Tuhan, 16 tahun yang lalu engkau panggil aku ke Bogor. Dan aku sudah datang. Dan Tuhan mencukupkan aku sampai hari ini. Waktu 16 tahun yang lalu saya masih gak tahu tinggal sama siapa. Nanti bagaimana di Bogor, apakah gereja, karena saya belum pernah tinggal di Bogor. Apakah gereja akan memberikan uang saku atau enggak. Nanti saya numpang di rumah siapa, hidup bagaimana, makan bagaimana, kendaraan bagaimana dan lain sebagainya. Itu enggak tahu pada waktu itu. Tapi waktu saya mengingat, oh my God, dia yang mencukupkan, dia yang menyertai. Dia yang berkata, aku yang memanggil engkau saudara. Satu ketika saya pengen pulang, bukan meninggal, bukan. Pulang kampung. Tuhan pengen pulang rasanya Tuhan. Udah deh cukup deh di Bogor udah sekitar. Udah deh Tuhan pulang aja deh Tuhan. Kayaknya di Tanjung Pinang udah juga ada pelayanan di sana. Saya bisa bergabung sama gereja ini. Saya bisa bergabung sama gereja itu. Terus Tuhan ingatkan saya. Yang panggil kamu ke sini siapa? Kamu bukan ke sini atas kehendakmu. Tapi kamu ada di sini karena aku memanggilmu. Dan aku sudah membuktikan kesetiaanku. Masa kamu takut? Amin Bapak Saudara. Mengingat kembali kisah bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Keajaiban Tuhan itu luar biasa Bapak Saudara. Dari hal yang paling kecil sampai kesembuhan yang paling dahsyat yang saya pernah alami. Kalau itu diingat, kita akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan yang hebatnya, batu peringatan yang kita bangun dengan mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Sharingkan itu, ceritakan itu kepada orang lain. Itu bukan cuma menguatkan kita, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gagal mengingat kebaikan Tuhan bukan berdampak pada diri kita saja. Tetapi berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara sebagai orang tua, ketika engkau gagal mengingat kebaikan Allah dan menceritakannya, engkau sedang berdampak juga terhadap pertumbuhan iman orang-orang yang ada di sekitarmu.
Orang-orang sekitar kita juga lupa bahwa Tuhan pernah menopang situasi. Mereka gak pernah tahu bahwa Tuhan pernah menopang situasi yang dahsyat, yang hebat, yang ajaib kalau kita tidak pernah menceritakannya dan mengingatkannya sebagai batu peringatan dalam kehidupan kita. Saudara belajar sesuatu? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Malam hari ini akan menjadi malam pembaharuan, komitmen. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau mulai belajar memviralkan perbuatanmu lebih dari kesusahanku. Saudara, kesusahan tidak pernah akan habisnya. Tapi jangan lupa, rahmat Tuhan juga tidak pernah akan habis. Amin. Pilihan ada di tangan kita. Engkau viralkan kesusahan dan hidupmu semakin tertimbun dengan kesusahan. Atau engkau viralkan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Dan engkau akan selalu mengalami kemenangan dari Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Kalau saudara malam hari ini bersama dengan saya. Berkata Tuhan, I want to learn. Saya mau belajar. Saya mau menaruh diri saya. Tuhan, saya mau mulai hari ini belajar untuk memperkatakan, memviralkan, menulis tentang kebesaran Tuhan, memikirkannya, membagikannya lebih banyak daripada kesusahan aku ceritakan kepada orang. Pada akhirnya hidupku akan semakin terpuruk. Aku mau memilih memviralkan engkau. Kalau saudara bersama dengan saya pada malam hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau mengampuni kami. Tidak heran kami mengalami kekalahan demi kekalahan dalam kehidupan kami. Karena kami kurang memviralkan perbuatanmu yang ajaib. Kami kurang mengingat anugerahmu yang besar dalam hidup kami. Pertolonganmu yang ajaib. Kesembuhan yang Engkau berikan. Pemulihan yang Engkau kerjakan. Keajaiban lepas keajaiban. Bahkan keselamatan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Dan biarlah komitmen ini menjadi pembaharuan dalam kehidupan kami. Turning point kami Tuhan. Dan kami akan melihat setiap Bethlehemers akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Dan pada akhir tahun nanti kami bisa menghitung kemenangan kami di dalam Engkau. Kami tidak ditetapkan untuk kalah. Tapi kami kalah karena kami gak ngerti strategi untuk menang ya Tuhan. Tapi malam hari ini kami mengucap syukur untuk batu peringatan. Bahwa kami harus mengingat, kami harus menceritakan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Karena itu adalah kekuatan untuk menang pada peperangan yang berikutnya. Karena kami berani menaruhkan kehidupan kami ke dalam